Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini Tuhan membawa kita memasuki hari Jumat tanggal 11 Maret 2022. Napas hidup dan keselamatan Tuhan berikan kepada kita. Mari kita menjalani hidup kita di hari ini dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Di hari yang baru ini, kami mau menyerahkan hidup kami seturut dengan kehendak firman-Mu. Kami berdoa supaya firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh akan memberkati kami, meneguhkan dan menguatkan kami sekalian. Pakai juga hamba-Mu untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman ini bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya memilih satu bagian bacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya membaca mulai dari ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Firman Tuhan demikian. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Demikianlah bacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, tentu kita tahu benar peristiwa ini. Peristiwa di mana setelah Yesus mengajar begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia, lalu dikatakan bahwa Yesus melihat bahwa orang-orang ini kelelahan, orang-orang ini butuh istirahat, tetapi sekaligus mereka juga butuh makan dan minum. Lalu Yesus berkata kepada para muridnya, dalam percakapan ini dia bertanya kepada salah seorang murid yang bernama Filipus. Yesus berkata, "Di manakah atau bagaimana cara kita memberikan makan kepada orang-orang ini?" Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat tanggapan daripada Filipus. Filipus berkata bahwa mana mungkin kita bisa memberi makan orang sebanyak ini. Uang ada pada kita sangat kecil, tidak cukup, ya. Dan kalaupun bisa dibelikan roti, mana artinya? Tidak ada artinya. Lalu juga disambut oleh Andreas, saudara daripada Simon Petrus, dia berkata bahwa ya, tetapi di sini ada seorang anak kecil, dia mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Dan dia juga berkata, tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak itu? Lihat Bapak Ibu Saudara, cara pandang kita manusia berbeda dengan cara pandang Tuhan. Ironi bahwa Filipus dan Andreas melihat mujizat Tuhan. Mereka sudah mengalami mujizat Tuhan, tetapi belum mampu membangun iman mereka, membangun kepercayaan mereka kepada Tuhan. Masing-masing berkata, apalah artinya 200 dinar dan apa artinya 5 roti dan juga 2 ikan ini, terlalu kecil dibandingkan dengan begitu banyak orang. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita membenturkan masalah kita dengan Tuhan. Kita lupa Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu adalah pemberi hidup, pemilik hidup. Dia mampu melakukan apapun untuk menjawab kebutuhan daripada kita. Para murid ini kemudian mereka hanya membandingkan apa yang mereka miliki. Mereka menghitung-hitung apa yang mereka miliki. 200 dinar ataupun 5 roti dan 2 ikan tidak cukup untuk 5.000 orang. Mungkin kita juga demikian dalam hidup kita. Kita sudah berdoa, kita meminta berkat daripada Tuhan, penjagaan, penyertaan daripada Tuhan. Tetapi seringkali di satu sisi kita berdoa kepada Tuhan, sepeninggal doa kita kepada Tuhan, kita melihat apa yang kita mempunyai. Lalu kita mulai berhitung-hitung apakah yang kita punyai ini memungkinkan untuk mencukupkan kebutuhan kita atau tidak. Bapak Ibu Saudara, berhitung itu penting supaya kita memiliki kebijakan.
Tetapi bukan berarti perhitungan kita taruh di atas segala-galanya, lalu kita mengecilkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kita berjalan hidup kita hari ke hari itu karena mujizat dan anugerah Tuhan. Kita sudah alami itu. Maka ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, mari bangun iman percaya kita. Bangun kepercayaan bahwa mujizat yang pernah Tuhan lakukan di tahun-tahun yang lampau, masa-masa yang lampau, Tuhan juga akan bekerja sekarang ini untuk kita. Kalau kita datang seperti Filipus dan Andreas, kita mengatakan, Tuhan ini 200 dinar, ini hanya 5 roti dan 2 ikan Tuhan, kami serahkan kepadamu, itu baik. Tetapi kalau seperti mereka, 200 dinar, 5 roti dan 2 ikan, lalu apakah artinya itu? Dia bertanya kepada Tuhan, apa artinya itu? Ini ironi Bapak Ibu Saudara. Bawa kelemahan dan keterbatasan, kekurangan kita, minta Tuhan untuk melipat gandakan. Jangan berkata apa artinya ini. Di dalam Tuhan, mujizat Tuhan masih ada. Kalau kita mau alami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, bawa segala hal-hal yang kecil sekali, yang tidak bisa diperhitungkan, bawa ke kaki Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan, memberikan mujizat itu kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, tentu kita merindukan untuk mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, sikap hati seperti apa yang mau kita bawa kepada Tuhan? Ucapan syukur kita, pengakuan kita yang jujur bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat, ataukah kita bertanya, apa artinya ini Tuhan? Apakah ini bisa terjadi? Jangan biarkan masalah dan persoalan itu membuat kita kemudian mengecilkan peran Tuhan dalam hidup kita. Mari langkahkan kaki, alami mujizat Tuhan di dalam hidup kita hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kebenaran firman Tuhan mengajar kepada kami untuk selalu percaya kepada Tuhan. Kami tidak boleh menghitung-hitung apa yang ada pada kami. Memang sangat kecil. Tetapi kalau kami bawa dan percaya kepada kuasa Tuhan, kami akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami punya hati yang mau bersyukur, berterima kasih, dan percaya kepada pertolongan kuasa Tuhan, sehingga kami tidak takut dan khawatir dalam menjalani hidup ini. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.